Oke guys, kali ini gue mau bikin video lagi yang lagi viral tadi hari ini, yaitu Bank BCA ada nasabahnya yang kehilangan duit sama Reza Arab yang udah balikin duitnya ke polisi. Sebelum lo nonton videonya, jangan lupa subscribe channel gue biar gue makin semangat bikin videonya, dan jangan lupa juga follow Instagram gue di @brizzy2. Oke guys, selamat menonton. Terima kasih. 2,000 years later. Semoga lu yang pakai BCA nggak kejadian juga kayak gini. Jadi ini tuh salah satu kasus yang baru banget. Tadi hari ini gitu, ini gue bikin video di hari Selasa. Itu ada kasus kejadian antara Bank BCA dan nasabah. Mungkin yang duitnya hilang atau tiba-tiba kekuras gitu juga gue nggak tahu. Gue bacain dulu kejadiannya kayak gimana nih. Hari ini gue baru sadar kalau isi rekening tabungan gue pribadi, peruntukan tabungan, dibobol sama orang yang gak bertanggung jawab, dan gue nggak pernah nyangka justru ini di rekening Good Life BCA. Tabungan gue diambil 135 juta di jam 1 pagi. Wah, 135 juta. Gila. Bisa beli Ayla satu tuh. 27 Maret via penarikan ATM. Padahal ini ATM di gua pegang. Gua domisili di Bandung, tapi penarikan ini dilacak di Surabaya, kata CS BCA. Oh, jadi kayak ada yang ngambil duitnya gitu mungkin dari M-Banking. Soalnya di BCA itu ada namanya M-Banking ya. M-Bankingnya itu bisa dipakai buat store tunai sama tarik tunai secara cardless atau tanpa kartu gitu. Jadi kalau di BCA gitu enaknya gitu. Mungkin gue nggak tahu kalau di bank lain itu ada atau enggak. Cuman kalau di BCA itu ada penarikan dan store tunai cardless tanpa kartu gitu. Ini namanya skimmer. Coba googling skimmer ATM. Jadi si pelaku naruh alat mesin di ATM buat ngebaca magnetic card kartunya. Di bagian tombol pin ditaruh kamera buat ngerekam pinnya. Nah, nanti hasil ngebaca kartu ATM tadi disuntikan datanya ke kartu blank kayak duplikat gitu. Oh, gitu. Jadi buat kalian-kalian nih yang emang lagi pada ngambil duit gitu atau gimana, yang kalau duitnya isinya banyak, itu hati-hati, jangan sembrono gitu. Harus hati-hati ya, apalagi kalian yang duitnya banyak, punya tabungan banyak gitu. Kalau yang punya tabungan dikit gini kayak gua nih gini, nggak apa-apa, slow aja gitu. Kagak ada isinya juga kan. Terus dia ngasih saran aja tiap ke mesin ATM, periksa bagian tempat masukin kartu, coba goyang-goyangin dikit. Kalau rada longgar mending pindah. Kamera biasanya kecil, ditaruh di bawah penutup keypad. Tetap hati-hati ya guys, ini bisa terjadi ke semua kartu magnetik dari semua bank. Tuh, jadi ada saran juga dari dia, katanya kalau ada bagian mesin ATM di lubangnya ATM itu dibuat mesin masukin kartu, kalau ada longgar-longgar dikit biasanya mendingan pindah ke mesin yang lain aja, cari mesin yang lain biar aman gitu mungkin. Terus kameranya itu biasanya ditaruh di bawah penutup keypad itu yang buat ngetik mesin ATM-nya, ya ngetik itulah angka-angkanya. Jadi hati-hati buat kalian yang emang pengen ngambil duit gitu, apalagi dalam nominal yang gede. Lebih baik ngambil di banknya sih menurut gue ya, kalau dalam nominal gede gitu. Nggak aman juga kan kalau ngambil di ATM-nya langsung. Terus ada lagi dari @sundaes. Nah, makanya penting banget nih buat kontrol limit biar nggak kejadian kayak gini. Kalau butuh atau mau pakai bisa diatur uang lagi limitnya di BCA Mobile. Iya, tapi setahu gue kalau di BCA Mobile, BCA, ini gue BCA yang biasa ya, kan ada tahapan-tahapannya tuh kayak warna biru, emas, sama hitam. Jadi kalau di BCA yang biru itu gua kayaknya pernah ngambil itu maksimal cuman 8 juta berapa gitu ya, lupa gue. Cuman kan kalau yang hitam mungkin dia kartunya kartu yang hitam gitu, BCA yang black mungkin itu kagak ada limitnya ya. Gue juga nggak tahu juga, soalnya gue pakai kartu yang biru itu ada limitnya kalau gue mau narik tunai dari ATM-nya langsung. Jadi mungkin perbedaannya di situ.
Dan itu bisa diatur, bisa lu atur juga tuh di BCA Mobile-nya, limitnya mau lu masukin berapa. Jadi pengeluaran lu tuh bisa ke limit, jadinya bisa keatur gitu pas ingin narik duit. Terus kasus hilang uang tabungan nasabah BCA RP 133 selesai. Oh mungkin berarti hari ini kasusnya itu udah selesai. Jadi yang hilang itu kemungkinan 135 juta dari mesin bank. Yang tadi mungkin ya ini. Yang kasus sebelumnya mungkin ini. Itu udah selesai, udah diselesain sama bank BCA-nya mungkin. Entah diganti atau dilacak orang-orang yang udah ngambil itu. Cuman nyesek gak sih lu jadi punya bank gitu ya, yang punya banknya 135 juta kalau lu ganti gitu langsung gitu lu nyesek banget tau. Gua nggak tahu ya kan, dia kan pengusaha gitu ya, cuman aduh 135 juta nih banyak banget gitu loh. Gue beli Ayla 1 gue beli itu, cuman pas itu gue kena kejadian itu, gue lagi ngambil duit 100.000. Gue ngambil duit sekitar 700 ribuan lah ya. Gue ngambil itu di mesin ATM. Dan pas gue hitung itu duitnya kurang 100.000. Langsung gue call center ke bank BCA-nya lah, langsung lah pakai WA pas itu gue. Cuman itu NDN itu gue dalam seminggu itu balik. Gue dibalikin duit 100.000-nya itu. Ya emang kurang 100.000 gitu. Mungkin nyelip atau masuk lagi atau kenapa gitu gue nggak tahu ya. Cuman duit 100.000-nya itu dibalikin sama BCA dalam kurun 1 kali 7 hari. 7 hari kerja, ya. Dalam seminggu itu gue udah dibalikin duitnya sebesar 100.000 ya. Kasus hilangnya uang tabungan PT BCA sebesar 135 juta. Berarti 135 juta tadi ya. Telah berakhir. Penyelesaian kasus hilangnya tabungan itu telah terjadi setelah kedua pihak melakukan pertemuan pada Senin. Nasabah Bank BCA yang kehilangan uang tabungan tersebut adalah Habibi Agus Kurnia. Saat uang tabungannya hilang, Habibi berada di Bandung. Sedangkan dari pelacakan transaksi, pengambilan dana tabungan itu terjadi di Surabaya. Mulanya hal yang dialami Habibi itu dibagikan melalui media sosial, Twitter dan Instagram, @hebohstok pada Minggu. Ia merasa ada transaksi yang mencurigakan berkali-kali pada rekeningnya yang tidak dilakukan dan menyoroti ketidakpastian Bank BCA soal pengembalian uangnya yang hilang. Sehubungan dengan adanya keluhan salah satu nasabah di media sosial terkait dugaan kehilangan sejumlah dana via penarikan ATM, dapat kami sampaikan bahwa BCA telah menyelesaikan permasalahan tersebut dengan nasabah. Persoalan hilangnya uang tabungan di rekening BCA yang dialami Habibi pada akhirnya diketahui bahwa kartu ATM-nya terkena scamming. Hera pun mengimbau untuk para nasabah Bank BCA melakukan penggantian PIN ATM secara berkala agar terhindar dari kejahatan skimming. Kami menghimbau kepada nasabah untuk dapat mengganti PIN kartu ATM secara berkala. Hal ini akan mencegah kejahatan skimming meskipun kode PIN ATM sudah pernah terekam oleh pelaku skimming. Jadi ada saran juga dari salah satu pegawai banknya atau eksekutif banknya itu, lu bisa ngelakuin namanya update password itu secara berkala. Buat lu yang duitnya banyak, itu mungkin agak disarankan atau dianjurkan agar terhindar dari hal-hal semacamnya itu, yang scamming itu, agar duit lu aman gitu ya. Sementara itu Habibi melalui media sosialnya menjelaskan bahwa persoalan yang dihadapinya telah rampung. BCA bahkan memastikan uang tabungannya yang hilang dalam sehari karena tindakan scamming itu diganti pihak bank. Katanya alhamdulillah pihak BCA sudah bertanggung jawab dan memenuhi janjinya untuk mengembalikan 100% tabungan saya yang hilang. Berarti diganti 100%. 135 juta. Diganti langsung gitu sama bank BCA-nya. Ya banknya agak nyesek sih, cuman duitnya dia pasti banyak lah. Tabungan gue diambil 135 juta di jam 1 pagi 27 Maret 2022 via penarikan ATM. Padahal kartunya itu dipegang dia. Gue pegang. Gue domisili di Bandung, tapi penarikan ini dilacak di Surabaya, kata CSBCA. Selanjutnya ada transaksi tanpa sepengetahuan gue senilai 100 juta
plus 25 juta ke sesama BCA dan ke Maybank. Tertera juga nama penerimanya. Berarti scam juga ya, scamming bank gitu. Apalagi dengan jumlah nilai yang gede, 100 juta, 50 juta lebih. Iya, jadi buat kalian yang punya tabungan banyak di bank atau simpen di tempat-tempat lainnya, pastiin kalau kalian ngambil duit atau narik duit itu pastiin ATM yang kalian pakai itu, mesin yang kalian pakai itu mungkin aman ya buat kalian yang mau ngambil duitnya banyak. Soalnya kan apa sih, orang nggak ada yang tahu. Gue nyebutnya apa nih, YouTuber atau musisi atau ya si Arab, Raja Arab. Dia kemarin itu sudah balikin duitnya ke polisi, duitnya dari Doni Salmanan tuh yang digip dari live streaming yang 1 M itu dia dibalikin duitnya ke polisi. Gue lucu sama captionnya sih, Doni Konto gitu kan. Siapa ya yang kagak apa namanya, yang kagak bingung gitu kan. Lu di Saweria di give orang 1 M gitu kan, terus pas ditelepon tuh pas ditelepon itu kagak mau tuh, nggak mau dibalikin kan. Dia nanya tuh mau dibalikin apa enggak, cuma katanya Doni enggak dibalikin, nggak usah katanya, itu rezekinya Abang Reja katanya. Mau dibalikin sama dia. Beberapa bulan kemudian Doni Salmanannya ditangkap nih, duitnya disuruh balikin. Pusing gak lu 1 M disuruh balikin gitu aja? Kalau gua pusing, udah duit gua gak banyak, 1 M gua suruh balikin. Coba siapa yang gak pusing 1 M suruh balikin gitu. Emang ada-ada aja nih. Nyusahin Reza Arab nih katanya nih, sampai dibikin postingan Instagram. Gua juga lihat IG story-nya tuh, lucu banget loh. Tuh. Dia tertawa dengan apa ya sebutannya ya? Dia tertawa di atas penderitaan dia sendiri gitu kan. Udah digigit 1 miliar disuruh balikin lagi 1 M duitnya. Nggak mungkin nggak kepake dong, duitnya 1 M itu kan nggak mungkin nggak kepake ya, pasti kepake dari 1 M itu, entah itu mau berapa, mau sedikit atau mau banyak gitu kan. Cuman kan gila loh, siapa yang ngira cuy lu bakal ditarik lagi duitnya gitu 1 M nya. Terus dijelasin juga sama polisi kenapa dia harus balikin duitnya itu yang sebesar 1 M itu yang udah didonasiin sama Doni Salmanan itu, kenapa harus dibalikin. Ini gue bacain. Tak hanya diduga pelakuan penipuan, Doni Salmanan dan Indra Kents juga dijerat undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Doni Salmanan yang berjuluk Crazy Rich dikenal publik karena kontennya yang kerap membagikan uang cuma-cuma ke sejumlah orang. Makanya kalau mau kaya itu kerja, jangan jadi afiliator gitu. Kalau kalian lihat rumah gede gak ngapain, fix itu afiliator guys. Bahkan sejumlah selebritas tersebut sudah dimintai keterangan terkait pemberian yang diterima oleh Doni Salmanan. Usai menjalani pemeriksaan, mereka pun siap mengembalikan uang atau barang pemberian dari Doni Salmanan tersebut. Lantas kenapa mereka yang menerima uang dari Doni Salmanan harus mengembalikan uang ke polisi? Nah, ini dikasih tahu jadi kenapa harus dibalikin duitnya yang udah didonasiin dari Doni Salmanan. Yunus Hussein mengatakan bahwa memang sudah seharusnya para penerima uang dari Doni Salmanan memulangkannya melalui kepolisian, sebab uang tersebut nantinya akan dikembalikan ke korban. Dalam hal ini, Kepala PPATK tahun 2002-2011 ini merujuk pada pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, di mana uang dikembalikan kepada pihak yang berhak. Kalau Anda baca di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu, kalau ada yang dirugikan itu disita, dirampas oleh pengadilan dan dikembalikan kepada korban, begitu bunyinya, kata Yunus Hussein Sadik. Hubungi Kompas. Mungkin Yunus ini hakim atau jaksa gitu, gue nggak tahu juga.
Kemudian Yunus Hussein menjelaskan bahwa penerima uang dari Doni Salmanan harus mengembalikannya ke polisi. Apakah dia wajib mengembalikannya? Ada dua kemungkinan. Kalau tidak ada underlying transaksi, tidak ada ketertarikan pokok antara Doni dengan yang lain, itu nggak harus mungkin. Misalnya, ada dealer mobil, jual mobil ke Doni. Boleh nggak dia nerima duitnya? Ya boleh, karena dia transparan. Emang dia bisnisnya dagang mobil. Harganya wajar, tidak menerima keuntungan, transparan, dan ada perjanjian jual barang. Jadi kayak yang kasusnya dia sama Arif Muhammad, kan itu dia jual mobil. Jadi itu Arif Muhammadnya itu berarti Arif Muhammad kagak harus mengembalikan uangnya yang dia jual mobil ke Doni Salmanan, yang dibeli sama Doni Salmanan, yang mobil Porsche-nya kalau nggak salah warna biru. Nah kalau kayak gitu kasusnya berarti dia si Arif Muhammadnya itu nggak harus balikin duitnya, karena itu statusnya jual beli transaksi, nggak kayak ini donasi gitu kan, beda jadinya. Terus ada yang kedua lagi, namun apabila dia menerima uang cuma-cuma dari Doni Salmanan, maka mereka disarankan untuk mengembalikan uang itu melalui polisi. Nah itu yang gue bilang, apa maksudnya dia nerima uang cuma-cuma dari Doni Salmanan? Itu kayak nerima donasi Sawaria atau apa kayak yang lain gitu, kayak tadi, kayak kasusnya si Reza Arab. Itu berarti dia mau nggak mau harus ngembalikan uangnya sebesar yang dikasih itu. Terus gimana bang kalau uangnya 100.000 di tengah jalan? Ya itu kagak dipinta lah, 100.000 doang buat apaan? Bisa balikin gitu orang-orang. Sebab kalau tidak mereka bisa melanggar pasal 5 Undang-Undang TPPU atau dianggap sebagai penadah dari pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut. Tapi kalau itu tidak ada perjanjian atau proses jual beli, memberikan diam-diam, tidak transparan, itu harus mengembalikan karena bisa melanggar pasal 5 dalam Undang-Undang TPPU tentang penadah hasil kejahatan. Jadi gitu guys. Jadi kalau masalahnya kayak Reza Arab itu yang didonasi, sekali lagi itu harus mengembalikan uangnya. Cuman beda cerita sama kasus kalau jual beli kayak antara Arif Muhammad sama Doni Salmanan yang ngebeli mobil Porsche-nya. Itu nggak harus, karena itu jatuhnya jual beli atau transaksi gitu. Mungkin ada hitam di atas putih juga. Jadi Arab itu kemarin bukan tadi ya, tepatnya tanggal 28 mungkin, itu sudah mengembalikan uangnya yang sebesar kalau nggak salah 935 juta. Koreksi kalau gue lagi salah. Itu udah dibalikin duitnya ke polisi. Mau gimana lagi, tetap harus dibalikin. Mungkin ada undang-undang yang tertulis atau undang-undang yang nggak tertulis gitu untuk mengembalikan uang yang diberikan secara cuma-cuma dari Doni Salmanan dan yang terkait sini. Jadi harus dibalikin secara full, mengomong ke polisi agar dia tidak terkena pasal undang-undang dari TPPU itu. TPPU itu adalah tindak pidana pencucian uang kalau nggak salah. Ya, jadi segitu aja dulu guys video hari ini. Ya lumayan lah, ada 2 kasus yang trending tadi. Satu ada BCA sama nasabahnya yang kehilangan duit 135 juta kalau nggak salah, dan Reza Arab udah ngembaliin duitnya sebesar 900 juta lebih kalau nggak salah, udah dibalikin ke polisi dan akan dikembalikan ke korban-korbannya si Doni Salmanan. Jadi jangan lupa buat lo yang nonton videonya, jangan lupa subscribe channel gue biar gue makin semangat bikin videonya, dan jangan lupa juga lo follow Instagram gue di @dizzy, Z-nya 2, I-nya 2. Oke guys, terima kasih, see you next video, bye bye.